berlari sepanjang 170 kilo melewati 3 negara di Eropa, harus ada UTMB Stone. Memang ada daya tariknya sendiri ya, apalagi ngelihat yang tahun 2024. Oh, ada namanya UTMB ya. Oh, 170 kilo ya, nggak mungkin nih. Cuaca yang paling mempengaruhi banget. Ternyata aku mau ngerasain cuaca mempengaruhi sekali. Ya sama lah, kita sama di Indonesia lah. Tiba-tiba hujan deras kan, tiba-tiba udah kepikiran, aduh dingin banget, mau DNF segala macam kan. Nggak ada sampah kali ya. Bener-bener memperhatikan mandatory ya. Di UTMB kan, wah cuacanya bisa sampai salju, sampai minus. Strength training sih. Strength? Iya, strength training. Upper. Paling penting itu? Penting. Menurut aku di UTMB, strength training penting banget. Last lap, 6 minutes, 17 seconds. Last pitch, hands in, correct, not outside. $18K in, trail ends. This would be a sweet spot to come back to. Welcome Tim Koros. Setelah sekian purnama Ci, kita baru Ketemu podcast lagi dan pas banget sudah setahun. Aku cek, oh Cici setahun yang lalu kita di sini. Beda ya sama Mas Cika, sama Mbak Ayu di situ kan bahas UTMB juga dan UTMB Cika. Iya lebih tepatnya Cika, Cici di TDG. Iya, Oke. Masih inget Cici nggak? Masih inget lah. Ya buat teman-teman semua, kenalin Shanty Chandra dari Tim Koros Atlet Indonesia. Buat apa lagi ya Ci ya? Paling aku coba biar teman-teman juga tahu latar belakang Cici gimana. Cici masih kerja kan berarti? Iya masih kerja. Takutnya aku pernah baca nih Cici nanti kayaknya. Ini makanya kerja tuh yang sampingan dibanding yang lari. Lari yang kerja di situ. Jadi biar nggak salah paham teman-teman. Cici Kerja utama lari. Iya, iya kebalik. Karena kebanyakan di situ yang pada kebalik di sana di situ kan. Oke. Terima kasih Koros untuk undangan podcastnya hari ini. Nama aku Shanty. Aku masih bekerja. Aku pengacara dan sekaligus dosen. Dan hobi berlari. Hobi itu dan ya, Ci? terutama lebih suka lari di trail ya. Sudah terjun di dunia lari ini, bukan dunia kerja ya, dari 2018 dan kemudian bergabung dengan tim Koros dari 2022. Jadi udah 4 tahun. Itu lama ya Ci ya? Ya, dari Apex Pro pertama. Apex Pro 1 dulu. Saat itu Jadi ya aku selalu pakai Apex Pro. Ya, pokoknya Cici maunya Apex mulu. Iya, aku selalunya mau Apex. Berarti sebesaran. Nggak nyaman gede. Tangan aku kecil, jadi cocoknya Apex. Oh, Oke. Tapi dulu boleh ceritain nggak Ci? Awal-awal tuh Cici sebenarnya tuh langsung trail kah atau memang di road dulu atau gimana? Pertama sih di road ya. Aku nggak tahu kalau ada trail race. Oh dulu. Iya. Tapi lari pun hanya lari aja atau gimana? Pertama tahu lari road. Road. Baru kan zaman dulu juga lari trail tuh nggak sepopuler sekarang ya. Iya betul pastilah. Jadi aku sih suka alam ya. Jadi dari dulu tahun 2016 itu udah suka alam dulu. Naik gunung Ci? Naik gunung ya. Atau hanya cuman kayak apa ya, trekking santai gitu? Naik gunungnya tapi tektok ya waktu itu. Yang bisa di tektokin waktu itu Gunung Batur sama Gunung Ijen, bukan yang panjang. Oh istilah tektok tuh dari dulu udah ada tuh ya Ci? Nggak tahu itu tektok, tapi intinya pulang pergi lah. Aku taunya tektok kayaknya di sekarang nih kita tektok Iya, gitu. tapi dulu pulang pergi. Jadi one day hiking lah bisa. Iya, dan itu di bawah 2000 kan, itu masih aman lah buat pulang pergi. Dari situ aku baru tahu alamnya Indo bagus. Tapi aku nggak tahu itu ada namanya trail race. Oh, intinya Cici kayak trekking, tapi sebenarnya ya udah langsung tektok lah bahasanya. Iya. Tapi sebenarnya tuh setelah udah lama-lama jadi tahu itu sebenarnya trail gitu bahasanya. Pas Enggak udah juga. mulai lari. Oh, pas udah lari juga. Iya, pas lari baru tahu ada namanya lomba lari trail. Oke. Pas mulai lari kan aku taunya cuman lomba road. Jadi aku mulainya dari lari road dulu, dari lari Tapi aspal. ikut-ikut race road dulu sebelumnya juga? Iya. Oh, oke.
ikut waktu itu apa ya? Pokoknya race road 10K inilah. Ya, yang normal-normal biasa-biasa. Ya, baru tahu pertama itu promosi dari Instagram lah ya, Tahura. Habis itu. Tapi Tahura aku anggap yang sangat trail ya. Ya kayaknya Tahura juga udah legend ya, Ci, dari dulu ya. Ya, bener. Habis itu baru aku ngerasain trail itu aku ikut yang benar-benar gunung ya. Itu waktu itu Gunung Slamet, Gotran. Diajakin teman. Gotran namanya. Tapi udah nggak ada. Oh, aku pernah lihat, aku kayak pernah denger. Ya waktu Mas Jono sama Dokter Dita kayak Gotran itu kan, kalau nggak salah. Iya, dia pertama juga tuh Gunung Agung saat dia. Oh, yang series itu ya? Iya. Oke. Nah, itu yang aku baru tahu, gunung itu Gunung 3000 itu bisa dijadikan lari trail gitu. Tapi sebelumnya Cici pernah naik gunung kah? Nggak pernah 3000. Jadi Lu langsung ikut ini? Gunung 3000. Nggak tahu elevasi 2000 itu sepanjang apa. Terus aku nggak pakai track full. Jadi yang newbie yang sekarang itu adalah newbie aku yang zaman dulu, makanya aku nggak pernah komentar newbie ini karena aku newbie, Ci. karena dulu juga kayak gitu. Malah hasilnya lebih bagus newbie yang sekarang, maksudnya yang baru mulai trail sekarang karena infonya banyak banget. Betul. Jadi buat ngambil secara informasi edukasinya gampang. Iya, maksudnya mereka nggak kayak aku zaman dulu yang main berangkat Coba aja gitu. nggak coba cari-cari dulu gitu. Elevasi 2000 apa? Aku cuma Iya, lihat iya. yang dibilang kamu jangan lihat jaraknya aja, harus lihat elevasi. Padahal aku cuma dulu kagak. karena jaraknya cuma 20 kilo. Aku pikir 20 kilo kan HM ya? Ya aku pernah HM bisa. Nggak ngerti aja kayak gitu. Udah susah dulu itu. 2200 susah. Oke. Susah. Tapi waktu itu aku enjoy karena cuacanya cerah, terus cakep. Terus emang aku suka alam. Jadi ketika nanjak itu aku nggak berasa susah ya. Maksudnya aku enjoy. Enak di situ, Ci. Iya. Itu tahun berapa, Ci? 2018. 18. Wih, masih awal banget ya. Iya, di masih situ. awal banget. Belum Covid berarti di situ, Ci. Belum Covid. Oh, terus setelah jalan waktu terus ikut lama-lama trail tuh cobain terus beberapa Iya. event-event sampai akhirnya Covid tetap jalan, Ci? Atau sempat vakum dulu? Tetap jalan. Malah di Covid aku lebih Intens malah. konsisten. Iya. Gimana itu? Iya benar, karena Oh, di kota mungkin lockdown atau gimana, Cici malah lari ke gunung aman ya? Nggak gitu? Jadi waktunya agak banyak ya. Karena kan biasa aku pulang pergi habisin waktu jalan ya. Karena kan rumah sama kantor agak jauh. Jadi karena Covid kan nggak boleh kemana-mana dan di rumah. Jadi aku PSBB malah itu ya? konsisten lari di pas zaman Covid. Oh, berarti ya tapi saat itu kayaknya kan bener-bener kita nggak boleh pergi gitu, Ci. Terus apa di juga pakai kompleks, masker? di kompleks. Oh, di rumah. Di kompleks. Oke. Terus sampai akhirnya nanti itu 2000 berapa, Ci? 2020-an ya kalau nggak salah ya? 2020-an. Sampai 21 terus makin sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Nih, tapi fun fact-nya nih, si Shanti tuh ya, aku tahu aja kan ya udah hanya lari trail segala macam, tapi si Shanti juga sebenarnya dosen juga. Iya, aku dosen. Dosen di mana, Ci? Aku sebut merek nih. Oh, nggak mau. Iya, aku dosen di Podomoro University ya, Universitas Podomoro. Nah, Ci, aku mau nanya, Ci. Kan Cici juga lari nih sebagai hobi, terus kerja karena pengacara, dosen, terus nah aku gimana caranya ngebagi waktunya dengan apa ya, role model seperti itu, Ci? Mungkin pertama dari dulu aku cukup time managementnya cukup bagus ya, dari kuliah. Mungkin karena dari dulu emang udah aktif ya, bahkan mungkin dari sekolah juga waktu SMP, high school, jadi selalu ikut kegiatan. Selain sekolah, jadi ada kegiatan. Jadi time managementnya cukup kebawa lah sampai kuliah, sampai kerja. juga. Jadi pertama efektif lah, ada bekerja, kemudian dan ada yang harus dikorbankan. Benar, maksudnya contohnya kan orang suka nonton ya. Oke. Jadi mereka di waktu luangnya itu memanfaatkan dengan nonton. Nah, untungnya aku nggak suka nonton. Nonton maksudnya nonton kayak bioskop kah? Terus Bioskop, kayak TV, Netflix atau apa gitu, series, Ci? iya, Oh, ya, oke. bener-bener. Jadi kalau aku ditanya ada film seri bagus nih, kayak Nggak, memang udah pasti aku nggak tertarik gitu. Oke. Kamu harus nonton nih, kayak ya kayak model gitu lah. lagi rame nih apa film apa Ya, gitu. nah sebelum aku lari, aku nonton film seri. Oh gitu? Iya. Oh, berarti memang ada beberapa spend waktu tuh sebelum lari tuh nonton-nonton film. Iya, Drakor gitu. kayak nggak tahu mau ngapain gitu loh. Oke. Adalah masa-masanya nggak habis selesai kerja, adalah masa lagi santai nggak tahu mau ngapain. Ya itu kan kita cari kegiatan Ya, kan. betul. Ya kalau Buat nggak biar relax baca, nonton.
dan kalau aku sih kerja lumayan efektif ya. Dan lagi ketika sudah lama bekerja itu cukup efektif juga. Jadi udah dulu mungkin bisa ngabisin waktu lebih lama, satu pekerjaan bisa ngabisin waktu sampai 3-4 jam. Sekarang udah sejam aja udah beres gitu loh. Karena itu kan pengalaman ya. Betul. Nah, ya itu sih menurut aku. Jadi akhirnya dan lagi aku merasa lari itu bukan sesuatu yang membebankan ya. Itu cukup menyenangkan gitu. Jadi apa yang aku lakuin, bekerja sebagai lawyer, dosen sama lari itu suatu hal yang aku enjoy gitu, bukan Oke. sesuatu yang kayak aku dipaksa. Tapi tiga-tiganya ini dijadikan utama atau memang satu yang utama profesi? Pengacaranya? Pengacara. Oh, pengacara yang utama justru. Oh. Jadi aku kalau diminta fokus yang mana ya pasti pengacara. Oke. Jadi pengacara dulu, profesional, dosen, karena aku passion dalam ngajar, baru lari. Karena lari itu sebenarnya awalnya aku lari bukan untuk mencari benefit segala macam, lari untuk diri sendiri ya. Ya maksudnya pasti kan kayak memang kita untuk buat kesehatan, enjoy Iya. lama-lama akhirnya sampai di titik yang dimana udah harus kayak yang profesional atlet. Enggak lah. juga. ini Enggak gimana cuy? Semua orang tuh tahu loh. Masa enggak? Sekelas Cici masa enggak aneh gitu loh. Aku yang enggak gitu. Nah ini nggak tahu kenapa sampai ke situ. Tapi sebenarnya dari awal aku mulai lari nggak ada kepikiran segitu. Ay, Jadi maksudnya- aku makanya ketika orang awal-awal belum mulai lari ya dicoba aja dulu, di-enjoy aja dulu. Nanti pasti akan progress lah gitu loh. Siapa tahu 170 kilo gitu. Aneh. Oke, berarti Cici kan mulai dari lari di 2018 Iya. sampai di Covid pun udah mulai cukup intens. Iya. Akhirnya di profesi Cici sekarang kayak gitu sampai beberapa race tuh juga Cici sering ikut dan memang udah langganan podium kan di sana kan. Ada hokinya lah. Enggak lah, masa podium. Podium hoki. Terus sampai aku terakhir kan Cici kemarin tuh UTMB itu berarti yang kedua kali, Ci. Ya, kedua kali tahun 2025 ini. Yang pertama tuh 2 tahun lalu ya berarti? Iya, 2 tahun 2023. lalu. Benar. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang belum tahu, pasti harusnya semua sih mungkin tahu, cuman nggak apa-apa, Ci. Cici mungkin bisa kasih Oke. penjelasan tentang UTMB, terus UTMB itu gimana apa? caranya? Ya, gitulah. Oke, UTMB itu Ultra Trail du Mont Blanc, berlari sepanjang 170 kilo, melewati 3 negara di Eropa. Start di Chamonix di Prancis, kemudian lanjut ke Italia, kemudian ke Swiss, kembali lagi ke Prancis. Jadi lewat satu race trail melewati 3 negara. UTMB ini adalah race trail yang paling terkenal lah ya di seluruh dunia. Kayaknya semua orang tahu UTMB ini. Dan untuk ikut UTMB ini juga nggak bisa langsung daftar. Jadi untuk saat ini harus ada 2 hal. Pertama, UTMB kan 170 ya. Harus ada kualifikasinya. Kedua, harus ada UTMB Stone dengan cara mengikuti lomba-lomba yang diorganize sama UTMB. Biasanya ada by UTMB. Jadi satunya di Indonesia sekarang Baru ya, baru banget nanti. ya, namanya Toba by UTMB atau TOTK. Nah, itu salah satu race yang UTMB series yang mana kalau ikut Toba by UTMB ini akan mendapatkan stones. Terus kalian bisa daftar UTMB. Nah, tunggu, di UTMB itu juga ada 1 mingguan. Itu ada berbagai macam kategori. Oh, maksudnya apa? Mingguan gimana, Ci? Jadi dia istilahnya UTMB Weeks. Oh, oke. Selama seminggu. Jadi pertama dimulai dari TDS. Itu 140 kilo. Oh, jadi ini kita bicara si event UTMB-nya kan tuh Iya. secara nama kan Ultra Trail de Mont Blanc. Iya. Tapi kategori yang paling high-nya itu kan UTMB. si UTMB itu juga yang 100 miles, yang Iya. tadinya 170 kilo. Nah, terus tadi Cici yang masalah TDS ini berarti salah satu event di UTMB yang kategorinya berbeda gitu. Iya, benar. Oh, oke. Jadi nggak mesti, oh aku nggak kuat nih 170, bisa ikut yang lain. Ini ibarat kata ya, contoh kayak event-event di Indo kan pasti nggak mungkin eventnya A, tapi kan dalam event A itu ada beberapa kategori. Benar. Begitupun dengan UTMB. Benar. Oh, oke. Cuma karena terkenal kata-kata UTMB, jadi semua orang aku ikut UTMB, padahal ikutnya mungkin beda. Ya ada Karena- OCC, CCC gitu. Bener. Orang nggak ngerti. Iya, aku ikut ngerti. CCC. Susah jelasin Iya, ya. bener, Padahal itu bener. bagian dari rangkaian UTMB Week. Iya, aku- Yang pertama, yang pertama mulai dari PTL ding. PTL PTL itu berapa kilo, Ci? yang 330. Itu yang grup trail. Oh, UTMB pun ada yang 330 tuh? Iya, PTL namanya. Oh, oke. 300 nggak nyampe 300. Dia 300 Ya, kilo, 300-an lah ya. 25.000 evaluasi, tapi mesti tim 3 orang. Oh, berarti ntar jatuhnya relay atau grouping? Grouping.
Berarti bener 3-3 harus Tiga-tiga harus bareng. Oh, Nggak boleh ini. Jadi bukan relay berarti. Iya. Ya sama aja berarti ya. Bener, harus bareng. Walaupun nanti kalau ada apa-apa yang penting finishnya cuma bisa 2. Ini orang harus kayaknya banyak yang belum tahu juga kan soal ini. PTL. Soalnya Iya. dari Indonesia udah sering kok beberapa tim Indonesia yang ikut PTL. Oh, oke. Cuma tahun ini nggak ada, tahun lalu juga nggak ada. Tahun 2023 ada. Mungkin tim karena datang lagi. memang dia jaraknya jauh, makanya akhirnya dibikin grouping untuk saling sharing support sama salahnya atau gimana, Ci? Enggak sih, kayaknya emang mereka bikin mode kayak gitu sih, mode adventure group gitu. Oh, berarti nggak ada tujuan khusus lah ya intinya. Aku pikir tuh karena mungkin jarak segitu, jadi gimana Nggak caranya juga. mereka tim Tapi biar ini saling self navigation. support. Oh, oke. Jadi nggak ada marka. Loh, Beneran, jadi mereka ngandelin di GPX. Pexto udah pokoknya. Ya, tapi dikasih ini kok, live track kok. Jadi kalau nyasar katanya bisa ditelepon. Karena aku pernah nanya yang PTL, entar kalau nyasar gimana? Entar kamu ditelepon. Oh, jadi Sumpah. kayak tertarik nih. Dia dari 2 pair. Nah itu ada PTL. Kayak dia start duluan ya. Contohnya Senin udah start PTL. TDS. TDS tuh berapa kilo, Ci? 140. 140 di bawahnya UTMB. Iya. Habis itu nanti hari Kamis, dia ada khusus lokal segala macam. Kita nggak bahas lah. Hari Kamis itu ada OCC yang 50 kilo. OCC, habis itu Jumat pagi CCC yang 100 kilo. Jumat malam UTMB. Ntar finishnya itu barengan di Sabtu sama Minggu tuh. Kurang lebihnya gitu. Iya, yang OCC sih udah finish langsung ya. Maksudnya yang 50 PTL, pasti kan? yang PTL yang 300 kilo itu biasanya finish mulai berdatangan itu ya Jumat Sabtu Minggu. Iya. Jadi barengan finish gitu. Sama yang kategori-kategori yang lainnya. Iya. Paling yang 50 itu OCC itu yang lebih cepat karena 50 kilo aja Ya, kan. jadi yang mau ngerasain UTMB tapi merasa nggak mampu 170 kilo, bisa Iya. cobain yang 50 kilo OCC. Atau merasa nggak mau UTMB ya, persiapannya kurang, cobain dulu CCC. Tapi pengen kayak ngeliat hype-nya tuh gimana suasana di Bener, sana. karena kan gitu. banyak yang Kayak tuh gimana, kayak Iya. seru gitu Iya. kan. Buat orang-orang pelari trail tuh kayaknya UTMB tuh kayak Iya. istilahnya kan kayak memang naik hajinya para pelari Iya. trail aja ya. Bener, seluruh dunia. Seluruh dunia bahkan. Bener. Iya betul. Nah, terus tadi kan Cici ada beberapa kategori gitu. Terus Cici pernah, berarti yang 2023 itu yang pertama kali gitu. Pertama kali. Terus tahun ini pun juga back to back untuk UTMB. Iya. Nah, kenapa Ci pengen balik lagi? Pertama seru ya. Aku sebenarnya awalnya nggak mau balik di tahun 2023 udah beres karena aku merasa aku cukup puas dengan Oke. tahun 2023 itu. Aku merasa itu seru. Puas lah aku dengan tahun 2023. Tapi emang ada daya tariknya sendiri ya. Apalagi ngelihat yang tahun 2024 berangkat sana terus kayak terus ada teman-teman aku juga ya. Jadi aku itu dulu pas mulai trail, pas mulai lari, kan nggak tahu tuh apa UTMB ya. Aku pertama kali tahu UTMB itu gara-gara Cindy Patricia. Oh, Kasin 4. Iya, karena dia tahun 2018 ke UTMB. Udah kesana duluan. Iya. Oh. Dia yang tahun 2018 lah, yang waktu aku mulai lari. Iya, Jadi iya. aku kan mulai lari, jadi suka cari-cari Oh, info kakak Instagram. senior ceritanya. Iya. Jadi aku pernah ikut event khusus cewek ya, namanya Wani Trail. Oh. Tapi sekarang udah nggak ada. Oke. Jadi Wani Trail itu ngundang Cindy Patricia karena jadi pas itu Mbak Cindy itu sempat kasih dia sebelum berangkat ya. Jadi dia sebelum berangkat itu dia cerita soal UTMB ini. Jadi apa ya UTMB-nya? Jadi aku tahu UTMB itu dari pas Lagi kayak semacam guys star gitu. Iya. Cici Kasin 4 ngomong, terus Cici tuh lagi pas lagi jadi aku peserta lagi itu. peserta bener. Oh, terus jadi penasaran. Jadi sebelum start Oke. lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Cindy MC-nya lah. Iya, Jadi iya. semua peserta tahu oh ada namanya UTMB UTMB. ya. Oh 170 kilo ya nggak mungkin nih. Iya, benar. Jadi aku tahu UTMB itu dari situ, dari Oke. Mbak Cindy. Mungkin banyak juga yang baru-baru mulai juga tahu UTMB dari aku kali. Oh Shanti ikut UTMB ya kayak model gitulah. Kalau nggak benar. siapa yang tahu UTMB apa kan? Ya, Aku karena taunya orang-orang. dari Mbak Cindy Iya, sih benar waktu pasti itu. karena orang ikut terus ya influence segala macam Iya. kan. Tapi aku tadi lupa Ci mau nanya Ci yang soal stun Ci. Cici kan bilang tadi kita bisa untuk ikut UTMB itu kan ada beberapa syarat kan, untuk salah satu stun tadi kan kita bisa ambil stun itu di beberapa event trail UTMB yang series. harus UTMB series kan. Iya. Nah, stun itu apakah berlaku untuk semua kategorinya tadi yang kita Cici sebutin TDS, OCC, CC atau hanya UTMB aja? Semuanya. PTL nggak? PTL beda. PTL tuh mesti bikin SI. Dia beda. TDS itu aku lupa mesti ada stone apa enggak karena itu agak outside-nya UTMB. Tapi kalau OCC, CCC sama UTMB wajib ada stone. Oh, yang OCC itu yang 50 kilo pun tetap harus pakai Stone, stone. iya. Nah, untuk parameter stone itu gimana Ci? Jadi kan kita contoh misalnya aku mau ikut yang OCC 50 kilo. Iya. Tetap
mau gimana pun 50 itu aku harus tetap ambil stun. Ngambil series UTMB-nya, berarti yang sekitar nanti seriesnya pun sekitar 50 kilo juga atau gimana? Enggak, biasanya yang 20, 25. Oh, yang di bawahnya pun bisa. Iya. Jadi kualifikasi 50 biasanya 25. Kualifikasi 100 50, kualifikasi 170 100 kilo. Berarti dalam satu ikut ngambil stun itu hanya 20 kilo dapat 1 stun gitu. Tergantung ininya ya, UTMB ngaturnya ya. Karena kalau yang Chiang Mai yang major biasanya dikali 2. Oh. Tapi kalau kayak Toba yang ikut yang 28 ya kayaknya itu 1 stone. Berarti nanti setelah berarti perhitungan stun itu nanti tinggal kita lihat di UTMB yang Iya. globalnya tuh Dapat butuh berapa stun gitu. Berarti kita harus cari stun. 1 stone aja cukup. Oh gitu. Cuma bedanya 1 stone itu di rotary namanya cuma 1. Contohnya kemarin nih. Oh, aku paham. Iya. Ya, contohnya aku kemarin aku dapat dari Malai by UTMB. 100 kilo aku dapat 3 stone. Jadi waktu UTMB pas diacak namanya, nama aku nongol 3 kali. Jadi semakin banyak stones, ya chance-nya makin besar. Bener. Oh, fungsinya itu. iya, makanya kalau cuma ada 1 hebat banget hoki artinya kalau dapat karena bisa jadi orang lain kan ada yang 10 stone, 3 stone. Tapi stone itu bisa kita balotkan itu dalam satu, misalkan aku punya 10 Ci, langsung aku gamble gitu 10. Iya, harus satu gamble satu, nggak bisa pilih-pilih. Oh, maksudnya aku udah punya tahun ini punya stone 10 nih, aku taruh 5 dulu deh. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, berarti harus, ya udah berarti. Oh, ya. Jadi dari 10 itu ikut sisi lah nih ya. Kalau keterima langsung habis hilang. Oh, kalaupun nggak diterima pun enggak, kalau nggak diterima balik lagi. Oh, berarti bisa berarti intinya kalau keterima doang. Kalau nggak keterima tetap 10 lagi. Berarti Ya. tahun depan lagi baru Ya, bisa. mungkin dapat lagi stone-nya nambah lagi. Oh, iya. Oh, ya maksudnya chance-nya makin besar terus kan berarti. Oh, iya, aku ngerti. Selama ini kalau nggak salah yang aku tahu Kopiter ya. Kopiter kayaknya 18 stone ya. Baru Iya. bisa dapet. Dia coba 2 kali nggak dapat. Akhirnya tahun 2025 baru dapat. Baru dapat. Iya. Kemarin pas di UTMB tahun ini tuh berapa orang Ci dari Indonesia, Ci? Selain Cici? Total 20 kok nggak salah. Rame juga dong. UTMB-nya sih ada 8 orang kok nggak salah. Oh, yang kategori UTMB-nya Iya. tuh hanya 8 orang doang. Sisanya paling di bawahnya. Iya, ada yang OCC, CCC. Aku juga lihat Cici di caption tuh ada kayak magnet buat balik lagi ke sana. Jadi kayak apa yang bikin Cici balik lagi ke sana, Ci? Oke, oh ya tadi itu ada temen ya, temen yang trail yang dari awal pengen ngajak bareng UTMB. Oke. Dia belum pernah sebelumnya? Belum Oh. pernah. Jadi ya aku pikir ya kenapa enggak gitu loh. Pertama aku pengen, sebenarnya ada target aku ngerasa aku pengen coba UTMB lagi dengan 2 tahun pengalaman trail. Oke. Pengen tahu rasanya apakah akan lebih baik atau lebih buruk. Tapi lebih buruk. First time kan di 2023. Iya, sekarang aku udah punya pengalaman 2 tahun nih. Betul. Aku pengen rasain nih dengan rute yang sama, gimana rasanya. Oke. Iya benar, itu aku pengen rasain. Itu ada teman juga, karena kalau sendirian kan males juga ya. Ini ada teman deket trail lah yang rame-rame ke sana, jadi ya ada fun-nya juga gitu. Betul. Ya terus berarti kan memang karena ada sesuatu magnet itu kita pengalamannya, terus dari teman-temannya juga ada, ya udahlah pas banget nih Aji mumpung ngebahasnya. Iya, gitu. istilahnya ada temen lah. Terus di situ berarti 170 kilo lagi. Bener. UTMB lagi. Iya. Ada secara catatan waktu bagusan, ada perbaikan Ci? Enggak, hancur. Berarti ngomong 2 tahun itu sama aja. Karena ada di 2025 ini cuacanya buruk sekali. Oh, dibanding 2023 itu enjoy banget karena cuacanya cerah, nggak sedingin itu. Pokoknya oke lah. Enjoy lah. Nah, 2025 ini dari awal cuacanya buruk, hujan terus. Hujan habis itu di atas salju jadinya. Oh. Wah, dingin banget. Jadi oke. udah capek banget. Jadi ya agak demotivasi juga sih. Jadi terus ngantuk segala macam. Jadi ya jadinya lebih buruk bener. Berarti benar-benar secara cuaca yang paling mempengaruhi banget Ci. Ternyata aku mau ngerasain cuaca mempengaruhi sekali, karena aku 2023 itu aku enjoy banget karena cuacanya sangat enak, gitu. bener enak banget. Ya sama lah, kita sama di Indonesia lah, tiba-tiba hujan deras kan, tiba-tiba udah kepikiran, aduh dingin banget, mau DNF segala macam kan. Tapi di UTMB itu nggak ada hal yang race berbeda, apa ya, kayak yang berbeda di Indonesia, ada nggak Ci kira-kira? Membedakan UTMB sama Indonesia. Iya, race di UTMB itu apa sih, ada nggak sih suatu hal yang beda gitu sama race kita di Indonesia gitu misalkan? Nggak ada sampah kali ya. Sama. Maksudnya secara rules atau apa gitu tetap sama aja so far. Track atau apa? Mereka lebih yang aku perhatiin, mereka benar-benar memperhatikan mandatory ya. Karena kan
mandatory di yang aku ngerasain itu fast di UTMB itu berat banget dibanding di Indonesia. Tapi nggak apa-apa karena Indonesia kan emang kita negara tropis ya, emang nggak perlu banyak itu untuk sebanyak monitoringnya. itu Karena monitoringnya. menyesuaikan dari keadaan alam sekitar mungkin. Iya. Ya, dan di UTMB kan wah cuacanya bisa sampai salju sampai minus. Ya emang nggak bisa mandatory Indonesia di apply di UTMB. Oh. Aku sih ngerasa yang beda banget itu fast ya, jadi berasa berat banget. Jadi untuk yang mau UTMB, ya mau nggak mau kan mesti bawa ya ntar kena penalti Betul, segala betul. macam kan. Jadi itu akan merasakan itu bedanya ketika lari di Indonesia dan lari pas pakai berat Kok banget. jadi ya, ibaratnya kita paling mandatory di Indonesia apa sih, nggak fast juga nggak terlalu berat ketika Iya, sana, fast. Aku karena nggak banyak- ngerasa berat ya di Indonesia ya. Aku ngeliat siapa ya? Ngeliat Mas Nijar juga kayaknya gede banget itu face-nya. Iya. Kamu sebanyak itu bawanya, Ci? Iya di Apa sih yang paling UTMB. jaket ya, Ci? Jaket aja gara-gara aku cold weather, jadinya nambah lagi satu jaket. Oh. Awalnya cuma dua mesti sweat long sleeve 3 ya. Tapi gara-gara ada cold weather, cuacanya buruk, jadi mesti nambah satu lagi, jadi 4 lapis. Oh. Jadi mesti bawa 4 lapis. Di Indonesia aku biasanya cuma 2 lapis. 1 lapis malah. Baju ini sama jaket udah. Udah, cukup kayak gitu dong paling. Heeh. Persiapan Iya, apa, Ci? di Indonesia cuma 1 jaket. Kalau buat kayak gitu kira-kira Cici persiapan tuh gimana, Ci? Strength training sih. Strength. Iya, strength training. Upper. Paling penting itu. Penting. Menurut aku di UTMB strength training penting banget. Berarti Cici tuh nggak tipikal yang kayak ngumpulin millets gitu nggak? Apa sama aja? Kayak Aku nggak cari millets, elevasi nggak. gitu. Berarti cuman buat Cici tuh kayak strength-nya udah cukup gitu. Ya, maksudnya latihan Iya tetap. lari-lari, tapi nggak yang terlalu target harus seminggu misalkan millets sekian, Nggak, terus nggak. elevasi cari sekian gitu. Nggak. Yang penting strength harus ada gitu. Iya, strength training harus ada. Sepenting gitu, Ci. Iya, penting banget. Kalau nggak capek banget nanti pasti leher pegel segala macem. Biasa kalau latihan strength yang paling apa ya bahasanya, Ci ya? Yang paling bener-bener kepake kita buat di trail tuh ada tips nggak, Ci, buat teman-teman kalau misalkan nanti pakai? Nggak perlu harus UTMB sih sebenarnya. Buat trail kita biasa juga biasa sering harus penting juga kan strength kan. Iya, latihan core ya, kayak plank, plank variasi lah ya. Kan plank banyak ya. Terus habis itu lunges, squat, sama upper sih. Jadi mesti pakai beban ya. Cuma aku emang ST kan aku pakai coach ya, jadi ikutin menu dia aja, jadi males mikir. Dan coach aku emang coach lari, jadi ya biarkan dia yang menyusun menunya gitu loh. Jadi dan enaknya di Coros ada ya. Aku tuh apa tuh? sebelum pakai coach, aku pernah pakai strength training Coros. Yang Ada. dari training plan-nya bawaan. Iya, bener. Oh, jadi tinggal doang. Iya, jadi menurut aku cukup bagus loh, karena ada gerakan-gerakannya. Iya, iya. Jadi aku sempet 2022 apa 2023. Oh, itu baru update, Ci. Bener, aku pernah pakai. Jadi maksudnya kita kayak namanya tuh apa, tapi gerakannya tuh kayak gimana gitu. Iya, dan itu ada videonya. Iya. Kan bisa di-play di jam, sekarang bisa tahu gerakannya. Bener, jadi menurut aku strength trainingnya dan strength training Coros ada for core, Oh. for leg, Oh ya, jadi kita mau gerakan yang fokus di Iya. tubuh yang mana bagiannya kita bisa pilih kan. Aku kan pernah pakai maraton plannya Coros. Oh, Nah, gitu. dikasih 2 kali strength training, Oke. Selasa Kamis. Ah. Kalau nggak salah, aku lupa lah. Pokoknya Selasa core, Kamis legs. Oh, Ada sekali aku coba, tapi biasanya karena aku udah pakai coach, saya udah jarang pakai. ya aku pakai coach aja. Cuma aku sempat lihat-lihat, bagus-bagus kok. Iya, update sekarang udah lebih bagus, Ci. Oh, iya? Maksudnya kita nggak dulu kan harus dari website segala macam kan. Bener-bener, dari Sekarang udah website. enggak. Iya, udah ada. Dari apps pun udah bisa kita download. Bener, Terus bener. ya gerakan tadi juga videonya kita tahu nama gerakannya apa, tapi gerakannya ngapain gitu. Dia bisa di-play di jam. Oh, bisa lihat di jam. Ada. Jadi maksudnya misalkan contoh push up. Hah? Ya pasti push up orang tahu kan ibaratnya. Tapi kalau yang nggak tahu pasti di jam nanti ada gerakannya contoh. Oh gitu. Contoh, iya beneran. Udah setelah update. Karena udah biasanya update aku kok. mesti lihat di handphone. Iya, sekarang bisa lihat di jam. Ada di jam Oh, ada. gitu. Serius. Contohnya emang ada beberapa gerakan yang aku nggak tahu nih, nggak Namanya apa? gerakannya gini. Jadi nah, kan- aku lihat di handphone. Iya, bener, bisa dulu lihat di HP doang, bener. iya, iya. Di jam ada sekarang. Itu menurut aku bagus. Itu harus kalian pakai itu. Wajib itu. Iya, iya. Karena kalau nggak mau bayar coach ya boleh pakai strength plan-nya Coros. Ya banyak lah, kalian bisa pilih-pilih aja Iya. nasi sebenarnya. Pilihan-pilihan untuk menu nggak cuma strength sebenarnya sih. Banyak, nanti banyak. yang buat beginner, buat yang trail, road, maraton atau Iya. apa kalian ya cukup tinggal dari aplikasi Coros, tinggal sim aja ke jam. Iya. Paling buat next nih, Ci. Ini kan Cici udah back to back nih kedua Iya, kali nih. iya. Kira-kira Ci, Apa? kalau Cici ngambil stone lagi, apakah akan ada rencana untuk ketiga kalinya? Ini aku mau coba dapat stone. Enggak sih. Oh kayaknya iya, enggak. iya, Enggak, sama kayaknya Toba. enggak.
Kayaknya enggak. Wah, masa? Enggak. Enggak tahu juga kali maksudnya. Enggak. Mungkin aku mau ikut UTMB lagi ya, karena menurut aku UTMB itu seru. Ah. Mungkin ada saatnya kangen-kangen lah. Apalagi kalau ada temen yang... Kalau ada temen ya, karena kalau ada temen kan lebih seru ya. Karena kadang kita race nggak hanya untuk race juga kan. Ada memori lah bareng teman-teman gitu loh. Cuman kalau mau ngulang lagi untuk saat ini nggak. Kayak udah kapok lah, gak dingin Iya. banget. Oh, tapi maksudnya intinya kalau sekarang mah belum tahu. Iya. Tapi Tapi kalaupun ke depan kalau aku pengen. mau ikut lagi mungkin nggak tertutup ketiga kali. Tapi nggak 2026 sih kayaknya. Kayaknya nggak tahu 2-3 tahun lagi Iya, entah lah. bisa jadi. Tapi kalau tahun depan udah ngajakin lagi bisa gas lagi, Ci. Nggak kayaknya. Oh, enggak, oke. Yaudah gitu aja sih paling. Teman-teman kalau misalkan penasaran nanti soal UTMB, enggak lupa aku. Apa? Aku mau nanya lagi nih. Apa lagi nih? Lupa kan tuh jadinya. Cici kan habis UTMB nih. Hah? Kemarin Cici gak pulang-pulang tuh di sana tuh. Nah, Cici ngapain Cici gak pulang-pulang di sana, Ci? Aku ngejar recovery ya. Jadi kan sebenarnya rencana kombinasi UTMB sama TOR itu kan udah direncanakan dari awal tahun ya. Aku tahu keterima UTMB itu Januari. Dapat TOR itu bulan Maret. Jadi kan sampai Agustus itu ada 4 bulan ya. Jadi aku juga lihat itu ada gap antara UTMB sama TOR itu 2 minggu. Jadi aku selama 2 minggu itu aku ngejar recovery. Oh, oke. Jadi aku makan banyak protein, ngejar recovery sama lebih banyakin berenang sih aku. Jadi sama seminggu itu aku fokus Apa berenang, Ci? berenang. Oh, berenang. Kenapa berenang? Karena relaksasi otot. Oh, itu buat recovery-nya setelahnya. Pas di masih Aku di sempat sana. fisio juga sih. Oh. Jadi 2 minggu itu ya bener-bener jalan-jalan dan happy-happy. Udah abis dibantai-bantai Iya. dengan cuaca buruk, ya udahlah balas dendam. Iya. Ibaratnya kita happy di sana Iya. buat sampai nanti nunggu di Oh, next event itu iya. kantor. Itu hanya jalan 2 minggu. Selalu jam 2 minggu. Tapi seru sih karena kan ya namanya jalan-jalan ya. Jadi ada temennya juga, jadi nggak bosen gitu loh. Udah jadi lokal aja di sana. Enggak lah. Nggak Yang pulang-pulang. untungnya ada temen di sana, jadi kan aku udah rencanain terus ada temen. Teman tinggal di sana. Ya temen di sana. Yaudah teman-teman, nanti kita bahas store-nya nanti sama nanti aku akan undang 2 tim course lagi, Ci. Iya. Yang bakal gabung soal bahas store ini. Iya. Dan Cici kan Dina aku tanya soal UTMB dan kebetulan nanti Cici store itu akan back to back di sana ya kan. Kita tanya Iya. tim course atlet yang lain 2 orangnya soal store lagi. Iya. Oke. See you teman-teman. Explore Perfection Coros. Thank you, Koros.